Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Zulfa Fajriani, NIM 19053101 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah ATIK. Yang akan saya jelaskan itu tentang perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Baik, yang pertama kita membahas tentang sistem komputer. Oke, sistem komputer ini sendiri adalah kita pilah dari dua kata, itu ada sistem dan komputer. Nah, arti dari sistem sendiri adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Sedangkan sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengelola data dan untuk menjadi informasi. Klasifikasi komputer itu ada beberapa. Yang pertama, jenis data yang diolah, kemampuan komputer, ukuran fisik, dan bidang masalah. Selanjutnya, klasifikasi komputer itu berdasarkan jenis data yang diolah. Yang pertama ada komputer analog yang digunakan untuk mengolah data kualitatif. Yang kedua, komputer digital digunakan untuk mengelola data kuantitatif. Komputer hybrid, komputer yang bisa mengelola keduanya, itu analog dan komputer digital. Selanjutnya, klasifikasi komputer berdasarkan kemampuan komputer. Yang pertama ada small scale komputer, medium scale komputer, large scale komputer. Berdasarkan ukuran fisik, itu ada komputer mini dan komputer mikro. Lalu, klasifikasi komputer berdasarkan bidang masalah. Yang pertama, special purpose komputer, general purpose komputer. Lalu selanjutnya kita membahas tentang konfigurasi komputer. Nah, komputer terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat kerasnya, perangkat dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer seperti keyboard, lalu mouse, dan sebagainya. Lalu kedua ada software, itu rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki, seperti itu Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Lalu brainware, perangkat pikir orang yang menggunakan komputer. Jadi kita yang menggunakan komputer disebut brainware. Selanjutnya, konfigurasi hardware. Hardware terdiri dari input device, process device, output device. Selanjutnya, konfigurasi hardware itu ada dari yang merupakan jenis input device itu keyboard, mouse, joystick, light, pen, dan lain-lain. Yang termasuk output device itu monitor, printer, plotter, dan lain-lain. Nah, di dalam komputer itu juga ada memori, ROM, RAM, proses device. Lalu selanjutnya konfigurasi hardware yang kedua, yaitu merupakan keterangan dari gambar ini. Yang pertama, CU atau control unit digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. Yang kedua, arithmetic and logic unit, bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. Lalu yang ketiga, RAM, random access memory, memori yang membaca dan menulis. Lalu ROM, ready only memory, memori yang dapat membaca saja. Selanjutnya jenis-jenis RAM. Ada static RAM, dynamic RAM, NVRAM, FRAM atau foreign electric RAM. Jenis ROM ada programmable ROM, erasable ROM, dan electronical erasable programmable ROM. Selanjutnya control unit merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi. Itu ada program counter, instruction, address register, dan address register, introduction, program komputer. Lalu arithmetic and logic unit. Memori, CU,
lalu dihubungkan oleh bus. Bus dibedakan menjadi 3 fungsi. Yang pertama itu control bus, address bus, dan data bus. Klasifikasi software terbagi menjadi yang pertama sistem operasi atau operating software, perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Yang kedua itu ada bahasa pemrograman, bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan dilakukan oleh programmer, itu seperti coding dan sebagainya. Yang ketiga ada program paket, program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Selanjutnya sistem operasi atau operating system. Fungsi dasarnya yang pertama, menjadwalkan tugas, mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, menjaga keamanan sistem, memungkinkan pembagian sumber daya untuk berbagai pemakai, menyimpan catatan pemakai, menangani interrupt. Terus selanjutnya bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang dikenal saat ini ada bahasa tingkat rendah, contohnya bahasa mesin dan bahasa rakitan, bahasa tingkat menengah atau bahasa C, dan bahasa tingkat tinggi, Basic, COBOL, Pascal, PLRI, ALGOL. Selanjutnya program paket, yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi basic secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan, seperti Lotus 123, DBase, dan WordStar. Lalu selanjutnya brainware dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ada operator. Sebelumnya kita ingat dulu brainware ini orang yang memakai komputer. Yang pertama itu ada operator, seorang yang mengoperasikan mesin komputer atau dapat pula dikatakan dengan seorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Yang kedua programmer, seorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Yang ketiga sistem analis, seorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Selanjutnya instalasi komputer, itu ada input device, sensor, kamera, video, modem, Ethernet, masuk ke CPU atau proses device. Nah, barulah menjadi sebuah output device yang diinginkan. Selanjutnya peralatan sistem komputer itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada peralatan input, keyboard, mouse, joystick, scanner, like pen, trackball, touchscreen, magnetic in character reader, optical character reader, optical mark recognition reader, dan lain-lain. Jadi maksud perangkat input ini perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer, seperti itu. Lalu selanjutnya ada perangkat output, monitor, printer, proyektor, mikrofon. Jadi maksud dari perangkat output ini apa yang bisa dihasilkan dari komputer tersebut. Setelah input maka akan dikeluarkan hasilnya nanti. Lalu perangkat input atau output, disk drive, tape drive, modem, Ethernet, hub, switch, print server. Ini pembagian selanjutnya. Lalu keempat ada peralatan proses atau CPU, mainboard, I/O card, prosesor, RAM, catu daya. Lalu yang kelima ada media penyimpan data. Nah, di komputer juga ada memiliki media penyimpan data. Itu ada contoh-contohnya ada floppy disk, hard disk, type, CD, DVD, dan juga flash disk. Lalu selanjutnya monitor dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang tampilan, itu ada 2, yaitu alphanumeric display, graphic display, dan dari sudut pandang warna itu ada monochrome display atau warna cuma satu warna aja. Yang kedua ada color display, itu ada bermacam-macam seperti CGA, EGA, VGA, SVGA, dan XVGA. Terus selanjutnya ada printer dan plotter, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lain pada selembar kertas. Printer terbagi menjadi 3 jenis. Ada impact printer atau printer ketuk, non-impact printer atau printer tanpa diketuk, dan thermal printer.
Perkembangan komputer. Yang pertama itu kita bahas perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer dalam beberapa generasi. Yang pertama itu ada generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Generasi sangat sederhana dan kompleks. Ciri-cirinya, ukuran fisiknya sangat besar, kecepatan prosesor lambat, cepat panas, membutuhkan listrik yang besar, menggunakan tabung hampa udara, memorinya menggunakan core stroke, yang tentunya kalau digunakan saat ini tentu tidak efektif. Dan masih menggunakan bahasa mesin, menggunakan konsep store program. Selanjutnya, itu ada generasi kedua. Generasi kedua itu tahun 1959 sampai 1965. Dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komputer yang pertama. Yang pertama itu ciri-cirinya komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya lebih kecil, prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, lebih hemat listrik, memori yang digunakan lebih besar, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Oke, selanjutnya itu ada generasi ketiga. Generasi kedua ini masih belum sempurna dan generasi ketiga muncul tahun 1969 sampai 1970. Pada generasi ini penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar. Ciri-cirinya, komponen telah menggunakan IC, kecepatan prosesnya lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat, memorinya lebih besar, dapat menyimpan sampai ribuan karakter, menggunakan penyimpanan luar, dapat digunakan untuk multi-processing dan multi-programming, telah dibuat alat-alat input dan output. Lalu generasi keempat, baik selanjutnya itu ada main memory. Nah, main memory ini berfungsi menyimpan data dan program dan bersifat volatil. Memori dibagi menjadi dua. Yang pertama ada main memory, yang kedua ada second memory. Lalu selanjutnya itu ada perangkat masukan atau keluaran. Perangkat masukan dan keluaran berfungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Nah, perangkat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada perangkat masukan, perangkat keluaran, dan perangkat pengendali. Selanjutnya itu ada interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen, struktur, dan mekanisme yang berhubungan antara pemrosesan main memory, perangkat masukan, dan keluaran. Lalu selanjutnya ada organisasi sistem komputer. Nah, terbagi dari beberapa. Yang pertama itu ada boot, penyimpanan data, register, change memory, random access memory, memori ekstensi, dan direct memory access. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang komponen dasar sistem komputer. Nah, komponen dasar sistem komputer ada beberapa. Yang pertama itu ada hardware, penyedia sumber daya untuk komputasi dasar. Itu ada memori, CPU. Yang kedua ada software. Itu yang pertama ada operating system, mengontrol dan mengkoordinasi penggunaan hardware antara berbagai aplikasi dan pengguna. Application program yaitu mendefinisikan cara menggunakan sumber daya sistem dan persoalan komputasi yang dialami pengguna. Contohnya ada word processor, compilers, web browser, database system, video games. Lalu yang ketiga ada pengguna. Nah, itu ada orang, mesin, dan komputer lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada 4 komponen dari sistem komputer. Yang pertama itu ada user 1, user 2, user 3, dan user selanjutnya. Ada compiler, assembler, text editor, database system, dan system and application program. Lalu operating system dan komputer hardware. Selanjutnya kelas-kelas komputer. Menurut ukuran komputer, kelas-kelas komputer terbagi dari beberapa macam. Yang pertama ada girl komputer atau superkomputer. Yang kedua mainframe atau enterprise system. Yang ketiga mini komputer, workstation, desktop komputer, desktop, laptop atau notebook, handheld komputer, dan embedded komputer. Selanjutnya menurut karakteristiknya. Yang pertama ada single prosesor atau komputer yang hanya memiliki satu proses atau satu
prosesor. Yang kedua ada multiprosesor, komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor. Yang ketiga ada personal komputer, komputer yang digunakan oleh hanya satu orang dalam satu waktu. Yang keempat ada distribusi komputer atau komputer yang dikerjakan dengan beberapa prosesor. Selanjutnya menurut karakteristiknya ada closed third system atau gabungan dari beberapa sistem individu yang saling berbagi tempat penyimpanan data dan saling berhubungan dalam jaringan lokal. Yang kedua ada real-time system, sebuah sistem yang mengutamakan ketepatan waktu dalam eksekusi satu buah tugas. Selanjutnya ada superkomputer. Nah, superkomputer ini merupakan kumpulan dari banyak komputer yang dikembangkan dalam sebuah komputer farm. Pengembangan dari mainframe dan desktop menggunakan banyak CPU untuk menghasilkan output maksimal dan merupakan komputer cluster. Lalu selanjutnya mainframe system, yaitu kumpulan dari device-device yang berfungsi sama atau bermacam-macam yang disatukan dalam sebuah sistem yang saling berbagi, mengumpulkan job-job yang mirip, secara otomatis berpindah dari satu job ke job lainnya. Selanjutnya itu batch system. Batch system ini yaitu job yang mempunyai kesamaan kebutuhan, sumber daya yang dikumpulkan. Ketika komputer dalam keadaan siap, maka CPU menjalankan masing-masing kumpulan job tersebut sebagai sebuah kelompok. Dieksekusi secara bergantian user yang mengoperasinya. Nah, itu ada dua. Yang pertama operating system dan user program area. Selanjutnya ada multi-programming. Nah, ciri-cirinya job disimpan di main memory pada waktu yang sama, CPU dipergunakan bergantian oleh job-job tertentu, dikerjakan oleh OS, ada background dan foreground process. Dibutuhkan kemampuan OS. Yang pertama, penyedia IRO routine. Yang kedua, pengaturan memori untuk mengalokasikan memori pada masing-masing job. Yang ketiga, menjadwalkan CPU untuk memilih job mana yang akan dijalankan, lalu pengalokasian untuk hardware lainnya. Selanjutnya ada time sharing system, multitasking, interactive computing. Nah, itu ciri-cirinya ada CPU digunakan bergantian oleh job-job di memori dan pada disk, waktu dibatasi, respon time harus kurang dari 1 detik. Lalu CPU dialokasikan hanya pada job yang ada di memori. Job dipindahkan dari disk dan ke disk. Lalu selanjutnya terjadi komunikasi antar user dan sistem operasi. Sistem operasi ini, setelah sistem operasi menyelesaikan suatu perintah, ia mencari perintah berikutnya dari user dan akan diselesaikan setelah itu. Selanjutnya ada multiproses. Cirinya, sistem memiliki lebih dari satu CPU untuk memproses satu atau lebih program. Resor digunakan bersama-sama, sering disebut tick-like coupling system. Selanjutnya itu ada jenis-jenis komputasi. Ada distribusi sistem. Distribusi sistem ini melaksanakan komputasi secara terdistribusi di antara beberapa prosesor, tidak digunakan bersamaan. Loosely complete system, setiap prosesor mempunyai local memory atau resource. Selanjutnya keunggulannya, pembagian sumber daya komputasi lebih cepat. Lalu modelnya itu ada dua, client-server system, peer-to-peer system. Selanjutnya kita membahas tentang peer-to-peer. Nah, P2P tidak membedakan klien dan server. Semua mode yang terhubung disebut dengan peer. Satu node bersifat sebagai klien dan sekaligus sebagai server. Node harus berhubungan dalam jaringan P2P. Itu contohnya menggunakan server melalui Discovery Protocol. Lalu contohnya ada Napster and GNU torrent, menggunakan torrent client atau uTorrent.
Selanjutnya itu ada real-time system. Nah, di real-time system ini, sistem yang mampu menyelesaikan proses dalam interval waktu tertentu. Jika tidak selesai, maka sistem akan gagal. Sering digunakan dengan device pengendali dalam sebuah pengguna khusus, misal eksperimen ilmiah, industri, dan medis. Lalu modelnya itu ada dua, ada hard real-time, ada soft real-time. Kita bahas tentang hard real-time versi soft real-time. Nah, di sini ciri dari hard real-time itu menjamin proses yang paling penting selesai dalam interval waktu yang benar dan tertentu. Yang kedua, tidak dapat dipadukan dengan sistem jenis lain. Lalu bedanya dengan soft real-time, itu pertama menjamin proses yang paling penting mendapat prioritas tertinggi untuk diselesaikan. Yang kedua dapat dipadukan dengan sistem lain. Selanjutnya ada computer system organizing. Nah, operasi-operasi sistem komputer. Satu atau lebih CPU device control terhubung dalam jalur bus untuk mengakses share memory. Yang kedua, concurrent eksekutif dan CPU, dan adanya kebutuhan device tersebut mendapat resort. Lalu selanjutnya itu PC model arsitektur. Nah, bisa kita lihat dari gambar yang telah disediakan. Selanjutnya siklus instruksi, itu ada instruction fetch dari main memory dan instruction eksekutif. Selanjutnya pengoperasian sistem komputer. Nah, perangkat CPU dapat berjalan secara konkuren. Setiap device control bertanggung jawab atas device tertentu. Setiap device control memiliki buffer. Yang selanjutnya CPU memindahkan data ke memori utama dari buffer control. Operasi IRO adalah pemindahan dari data device ke buffer control. Device control memberitahu CPU bahwa operasi IRO selesai melalui interrupt. Selanjutnya itu ada interrupt. Berfungsi memindahkan kontrol ke interrupt service routine melalui interrupt vektor yang mengandung seluruh alamat service routine. Interrupt harus mencatat alamat dari instruksi yang diinterruptkan. Interrupt akan diabaikan jika ada interrupt lain yang sedang berproses. Trap adalah interrupt yang disebabkan oleh software, baik yang disebabkan karena error ataupun permintaan user. Selanjutnya, sistem operasi bekerja berdasarkan model interrupt driven. Selanjutnya ada penanganan interrupt. Sistem operasi menjaga keadaan CPU dengan menyimpan isi register dan program counter. Sistem operasi menentukan jenis interrupt yang terjadi. Yang pertama itu ada polling, yang kedua ada vector interrupt system. Selanjutnya ada operasi I/O. Dua macam tindakan jika ada operasi I/O. Yang pertama, setelah proses I/O dimulai, kendali akan kembali ke user program pada saat proses I/O selesai. Yang kedua, setelah proses I/O dimulai, kendali akan kembali ke user program tanpa menunggu proses I/O selesai. Selanjutnya ada sistem bus. Suatu jalur transfer data yang menghubungkan setiap device pada komputer. Hanya satu device yang boleh mengirimkan data, boleh lebih dari satu device yang membaca data, terdiri dari dua buah model. Yang pertama itu ada berkecepatan tinggi, hanya untuk device berkecepatan tinggi juga. Berkecepatan rendah dapat digunakan untuk berbagai macam device. Selanjutnya itu ada storage. Itu prinsipnya program adalah bagian dari data. Register, tempat penyimpanan volatif yang akan diolah langsung di prosesor. Berkecepatan sangat tinggi. Lalu itu ada change memory, tempat penyimpanan sementara yang volatif sejumlah kecil data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh prosesor. Berkecepatan tinggi. Lalu yang kedua ada RAM atau main memory, tempat penyimpanan sementara yang volatif yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Selanjutnya itu ada storage 2. Selanjutnya, extension memory. Itu adalah tambahan memori yang digunakan untuk membantu proses-proses dalam komputer, biasanya berupa buffer. Selanjutnya ada second memory, second store
Menyediakan penyimpanan data yang non-volatif, dapat berupa flash drive, optical disk, magnetic disk, dan juga magnetic type. Selanjutnya itu ada store management. OS menyediakan keseragaman dan logical view terhadap informasi store. File system management, yang pertama ada file usually organized into directories, access control as activities include. Ini ada performance of various level of store. Bisa kita lihat di gambar yang telah disediakan. Selanjutnya itu ada caching, itu menyalin informasi ke store media yang lebih cepat. Main memory dapat dilihat sebagai change terakhir untuk second store. Selanjutnya kita bahas tentang sistem komputer juga. Yang akan kita bahas pada pembahasan ini itu adalah definisi komputer dari beberapa ahli. Yang pertama itu ada Blismer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Lalu yang kedua ada sender. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang tepat dan cepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Lalu selanjutnya terdapat 3 istilah penting, itu ada input, pengolahan data, dan informasi. Ini ada struktur komputer, bisa dilihat di bagian yang telah disediakan. Jadi maksud dari struktur komputer ini sebagai cara-cara dari tiap komputer saling berkaitan. Selanjutnya itu ada fungsi komputer. Nah, kita bahas yang pertama ada input device, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua, output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. Ketiga ada I/O port. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Perangkat input dan output di atas terhubung melalui port ini. Lalu selanjutnya itu ada CPU. CPU merupakan otak sistem komputer. Jadi CPU ini komputer akan jalan ketika ada CPU. Nah, memiliki 2 bagian fungsi operasional, yaitu arithmetic logical unit sebagai pusat pengelolaan data dan control unit sebagai pengontrol kerja komputer. Selanjutnya itu ada memori. Memori terbagi menjadi 2 bagian yang memiliki internal dan yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau random access memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM, read only memory, itu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Selanjutnya itu data bus, adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Selanjutnya itu address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Lalu control bus, digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke database dan address bus. Terdiri atas 4-10 jalur paralel. Perangkat input. Nah, input device atau perangkat input yaitu alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa signal input dan maintenance input. Signal input, data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Maintenance input, program yang digunakan untuk mengelola data yang dimasukkan. Terminal berfungsi ganda sebagai alat input juga alat output dan dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, non-intelligent terminal, smart terminal, intelligency terminal. Selanjutnya itu ada non-intelligency terminal, hanya untuk memasukkan input dan menampilkan output. Smart terminal punya alat pemrosesan dan memori di dalamnya sehingga input dapat dikoreksi kembali. Lalu inteligensi terminal dapat diprogram. Peralatan yang berfungsi sebagai input terbagi menjadi 2,
Input langsung yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat proses. Tidak langsung, input tidak langsung diproses melalui media tertentu sebelum diproses. Input langsung itu keyboard, pointing device, mouse, touchscreen, like pen, dan digital graphic tablet, scanner, lalu ada sensor, dan voice recognizer atau mikrofon. Input tidak langsung, contohnya ada key patch yang digunakan melalui media patch card, key to tape yang merekam data ke media terbentuk pita sebelum proses oleh alat pemrosesan, dan key to disk merekam data ke media magnetic disk sebelum diproses lebih lanjut. Perangkat output. Output yang dihasilkan dapat digolongkan menjadi 4 bentuk. Ada tulis, image, suara, dan bentuk lainnya. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Bentuk lain ini dapat dibaca oleh mesin, hanya dapat dibaca oleh mesin. Selanjutnya, peralatan output dapat berupa hard copy device, alat untuk mencetak tulisan dan image pada media kertas keras seperti kertas atau film. Soft copy device, alat untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Device atau driver, alat untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk dan magnetic type. Printer dan plotter. Printer dan plotter adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses dicetak dan diukur serta ketajaman hasil cetak. Untuk mencetak di atas kertas dengan ukuran yang sangat besar digunakan plotter. Selanjutnya itu ada monitor, jenis soft copy device karena keluarannya berupa sinyal elektronik, yaitu berupa gambar yang ditampilkan di layar monitor sebagai hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Memiliki berbagai ukuran layar, berbagai tingkat resolusi yang dapat menentukan ketajaman gambar. Selanjutnya ada Central Processing Unit, CPU, tempat pemproses instruksi program yang pada komputer mikro disebut dengan microprosesor, berupa chip. Contoh itu ada Intel, dikenal dengan komputer 486DX2, Intel Pentium 100, Intel Pentium 2 350, Intel Pentium 3 450, dan sebagainya. Central Processing Unit. Nah, CPU terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama ada unit kendali atau control unit, kedua ada unit aritmatik dan logika atau ALU. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. CU atau control unit mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Mengartikan instruksi 2 dari program komputer, membawa data dari alat input ke memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diolah, mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk menghitung aritmatik atau pembagian logika. Perbandingan logika, membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Selanjutnya, kesimpulan dari tugas unit kendali ini ada mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatik, dan menyimpan hasil proses ke memori utama. Selanjutnya itu kita bahas tentang ALU atau Arithmetic dan Logic Unit. Melakukan semua operasi aritmatik dengan dasar perjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Melakukan keputusan dari suatu operasi logika sehingga dengan instruksi sesuai dengan instruksi program. Operasi logika yang meliputi berbagai perbandingan dua oper dengan menggunakan operator logika tertentu, itu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan sebagainya. Itu selanjutnya kita bahas tentang memori. Ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer. Yang pertama itu ada register, main memory, dan secondary store. Register itu alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Instruksi tersebut dibaca dan diingat. Misalnya hitungan C sama dengan A tambah B, maka perlu data nilai A dan B yang hasilnya masih ada di meja atau di memori utama.
Data ini dibaca dan masuk ingatan kita, data yang diproses disimpan di register. Misal A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, sehingga nilai C dapat dihitung yaitu 5. Itu merupakan proses penghitungan dilakukan oleh ALU. Hasil dari perhitungan ini ditulis kembali ke meja atau disimpan kembali ke memori utama. Setelah itu, mungkin data, program, dan hasilnya disimpan secara permanen ke dalam lemari kabinet atau penyimpan sekunder. Selanjutnya itu ada register. Banyak register dalam CPU masing-masing sesuai dengan fungsinya. Itu ada instruction register, program counter, general purpose register, memory data register, dan memory address register. Selain register berupa CPU menggunakan suatu change memory yang mempunyai kecepatan sangat tinggi agar kerja CPU lebih efektif. Dengan adanya change memory, sejumlah blok informasi pada memori utama dipindahkan ke change memory dan selanjutnya CPU akan selalu berhubungan dengan change memory. Selanjutnya ada memori. Register CPU berukuran kecil sehingga tidak dapat menyimpan semua informasi, maka CPU harus dilengkapi dengan alat penyimpanan berkapasitas tinggi. Ilustrasi sebagai sekumpulan kotak-kotak yang masing-masing dapat menyimpan sepenggal informasi. Ukuran memori dalam bit bisa 1 MB, 4 MB, 8 MB, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada RAM atau Random Access Memory, dapat diakses secara acak. Contohnya, ada 4 bagian. Yang pertama itu input store, program store, working store, dan output store. Read only memory atau ROM hanya dapat dibaca, tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM, berupa sistem operasi yang terdiri dari program-program pokok seperti program untuk mengatur penampilan karakter di layar. Program bootstrap diperlukan pada saat pertama kali sistem komputer diaktifkan. Selanjutnya itu ada bus, menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input atau output. Bus antara CPU dengan memori utama diletakkan pada MDR atau MAR dan unit kendali dalam CPU yang disebut dengan internal bus. Bus yang menghubungkan CPU dan I/O tidak diletakkan langsung ke I/O, tetapi dilakukan melalui I/O port atau DMA controller atau I/O channel. Di dalam internal bus terdapat data bus yang dihubungkan dengan MDR, address bus yang dihubungkan dengan MAR, serta control bus yang dihubungkan dengan control unit. Selanjutnya ada pemrosesan instruksi. Kumpulan dari instruksi disebut program. Program akan diperoleh dan data yang akan diolah oleh CPU harus diletakkan terlebih dahulu di memori utama. Instruksi yang didapat diproses oleh CPU adalah yang sudah ada dalam bentuk bahasa mesin. Tahap kedua disebut instruction executive, program dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah diambil dari memori utama. Lalu pemrosesan instruksi. Waktu instruksi, waktu eksekusi, total waktu untuk kedua tahap. Pabrik komputer mengukur kecepatan CPU berdasarkan lamanya melakukan suatu siklus mesin yang diukur dengan satuan MHz. Suatu pengukuran waktu disebut dengan clock akan berdetak untuk tiap-tiap siklus yang dilakukan. Misalnya prosesan 16 Hz, berarti clock akan berdetak sebanyak 16 juta kali tiap detiknya. Media penyimpanan atau memori eksternal. Perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar komponen utama, banyak berupa piringan, dikenal satuan rotasi piringan. Makin cepat perputaran, semakin cepat waktu akses, namun makin besar juga tekanan terhadap piringan sehingga makin besar panas yang dihasilkan. Selanjutnya itu ada media penyimpanan memori eksternal. Memori eksternal menyimpan alat baca dan tulis yang disebut dengan head atau hard disk dan side maksudnya. Piring memiliki dua sisi height dan side, itu posisi 0 dan posisi 1. Kumpulan track yang sama dari seluruh head yang disebut cylinder. Suatu track dibagi lagi menjadi daerah-daerah lebih kecil yang disebut dengan sektor. Baik, sekian pembahasan dari materi tentang perangkat keras dan lunak komputer. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.